Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, hari ini kita bersyukur Tuhan izinkan kita beribadah kepada Allah. Izinkan saya buka masker, jangan kita cukup jauh, tapi Bapak Ibu tetap saya himbau untuk tetap mengenakan masker ya. Situasi kita memang masih seperti itu dan kita harus terus bersabar. Ya, bersabar menghadapi kenyataan yang ada. Ya, kita harus betul-betul bersabar. Ya, kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tetapi yang terpenting adalah kita tetap ya setia memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tetap bersyukur untuk segala sesuatu yang Allah izinkan kita alami. Walaupun fakta menunjukkan banyak orang sulit bersyukur sekarang ya. Sulit untuk bersukacita, sulit untuk berkata, ya saya tahu, ya semua Tuhan buat sedemikian rupa untuk kebaikan. Sulit juga, kecuali mereka memang yang memiliki iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah latih dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah. Kenapa harus dilatih ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembelajaran kita, kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Ya, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang ya. Latilah dirimu beribadah. Kita perlu mengetahui apakah ibadah itu, ini penting. Ya, apa sih ibadah? Dan mengapa kita harus melatih diri kita beribadah? Ya. Kalau kita melihat dari kamus ya, sebenarnya di dalam pembacaan kita tadi firman Tuhan dalam 1 Timotius digunakan kata ya eusebia. Ya, saleh, hidup saleh. Ya, itu dikatakan di sana. Tetapi arti lain daripada ibadah itu dalam ya bahasa Yunani itu ya, saleh eusebia, yaitu latria. Ya, kita lihat di sana. Latria adalah satu istilah teologis, yaitu dalam bahasa Latin latria, dari bahasa Yunaninya latria, yang digunakan dalam teologi ortodoks Timur dan Katolik Roma dengan arti adorasi. Ya, kalau dari Ibraninya aboda, ibadah, ya. Ibadah atau menyembah, yaitu suatu penghormatan mendalam yang ditujukan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Ya, latria mengandung suatu penekanan pada bentuk ibadah dari dalam hati, ya, batiniah, bukan sekedar perayaan atau tindakan eksternal lahiriah. Oh, ke gereja ibadah, ya, kelihatan ibadah, secara lahiriah kita ibadah. Tetapi persoalan, adakah kita waktu datang ibadah menyembah Allah dari hati yang terdalam? Benar nggak kesadaran diri kita benar-benar menghadap Allah dan mau mempersembahkan yang terbaik bagi Allah? Ya, jadi bukan hanya kelihatan saja. Oh, kelihatan Bapak itu beribadah karena ke gereja. Nah, ke gereja salah satu ya bentuk dari ibadah, seremoni, upacara. Ya, ini adalah ibadah yang kita lakukan, tetapi bisa saja yang kita lakukan saat ini sebenarnya belum ibadah. Karena hati kita tidak fokus kepada Tuhan. Ya, kita hanya rutinitas belaka, datang, duduk, nyanyi, puji Tuhan, pulang, selesai. Ya, kata lain dari ibadah itu bakti. Jadi ada tindakan konkret dari kita ya yang semuanya mengarah kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Jadi kata ya di sana dikatakan eusebia, saleh, hidup saleh.
hidup saleh, kesalehan. Jadi ada tindakan kita. Jadi tidak hanya sekedar datang ke gereja, menyanyi, ya, berdoa, baca firman, dengar khotbah, pulang. Tidak hanya sekedar itu, tetapi harus dari kesadaran yang mendalam, ya, bahwa kita ada di dalam hadirat Allah. Ya, arti ibadah boleh dikatakan ini, ya, bagaimana hidup kita itu saleh. Jadi tidak hanya di gereja, ya, di rumah dimanapun kita berada, adakah hidup kita itu saleh, ya, benar? Adakah kita taat? Adakah kita mengikuti perintah Tuhan, melakukan yang baik dalam hidup ini? Apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita menyembah Allah dalam segenap kehidupan kita? Ya, seperti lagu tadi, ibadah sejati itu saling mengasihi, saling melayani. Jadi ada bukti konkret, ya, yang kita lakukan sebagai wujud ibadah kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu, ya. Jadi seluruh kehidupan kita harus berfokus kepada Allah. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita datang ke gereja hanya mau menyenangkan orang lain, belum beribadah. Ya. Upacara iya, seremoni iya. Tetapi kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Di dalam pekerjaan kita lakukan bukan karena takut kepada pimpinan, kepada bos, kepada majikan, bukan. Tapi kita tahu ini adalah ibadah kita lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah. Ketika kita menolong orang lain, bukan supaya orang melihat kita, kemudian memuji-muji kita, mengagungkan kita, bukan. Tapi kita lakukan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu itu adalah ibadah. Dalam Roma dikatakan, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kita mengerti apa itu ibadah, bukan hanya sekedar datang ke gereja. Nah, kita harus melatih diri dalam hal beribadah. Ini menjadi pertanyaan, kok ibadah harus dilatih? Alasannya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus melatih diri kita beribadah? Melatih diri kita hidup benar, melatih hidup kita saleh, melatih hidup kita untuk mengasihi orang lain. Ya, kita tahu arti ibadah tadi. Mengapa kita harus melatih itu semua? Karena apa? Secara manusia kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sangatlah dibutuhkan latihan itu. Ya, untuk melakukan hal yang benar, kita harus melatih diri kita. Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kita harus melatih diri kita. Sebab kedagingan kita, ya, berjuang untuk menyeret kita untuk tidak beribadah, untuk melakukan hal yang tidak benar. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata kecenderungan hati manusia itu melakukan hal yang jahat. Ya, jadi kita bisa terikat. Nah, dalam pembacaan kita tadi ayat 7, ya, latar belakangnya ada orang yang terikat dengan dongeng-dongeng, ya, cerita nenek-nenek tua, ya, penyembahan berhala. Nah, kemudian kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak melatih diri kita untuk lepas dari perbuatan itu, kita tidak sanggup beribadah dengan benar. Ada enggak orang Kristen, ya, masih senang dengan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, dengan tahayul? Ada enggak? Masih. Jadi kita melatih diri. Ada orang yang percaya dengan hari-hari baik, ya, hari-hari baik. Tanggal sekian, bulan sekian, oh jangan kemana-mana, berbahaya. Terikat dengan itu. Nah, kita harus melatih diri kita. Awalnya sih agak takut-takut juga, ya. Menurut hari baik, hari ini kurang baik. Coba lihat kiri kanan, hari ini baik enggak buat Bapak Ibu? Kurang baik,
Tidak baik, sangat tidak baik. Oh tidak baik Pak Muda, kenapa? Belum gajian. Oh ya, sama kita. Kalau itu tidak baik. Ya. Oh jangan pergi, bisa celaka loh. Mungkin waktu kita terikat dengan itu, mau melangkah, dan juga jangan-jangan ya benar itu, jangan-jangan benar itu. Siapa di sini bintangnya Leo? Angkat tangan. Wah masih ada angkat tangan ya. Apa kata Leo hari ini? Ya. Jodoh sudah dekat. Itu untuk anak muda. Kalau yang di belakang karena Pak Papi yang angkat tangan, jangan jodoh sudah dekat. Bahaya, marah ibu habis nanti. Jodoh sudah dekat apa bagaimana? Kadang-kadang kita dikecaukan dengan itu. Nah untuk kita melatih diri, jangan percaya. Orang mulai sodorkan, jangan percaya. Jadi kedagingan kita bisa menyeret kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia ada kecenderungan kita melakukan perbuatan yang jahat. Untuk berbohong, saudara tidak perlu belajar. Coba lihat kiri kanan, tidak perlu belajar. Ayo mari makan, sudah makan, padahal belum. Supaya tidak berbohong bagaimana? Sudah makan Pak Pendeta, tapi kemarin, itu nggak bohong. Mari makan, terima kasih sudah. Ngopi, oh sudah, padahal belum. Siapa yang sudah ngopi hari ini? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya hanya beberapa. Saya sudah ngopi tadi. Yang lain sudah kemarin. Oh berarti saudara tidak bohong. Kadang-kadang begitu. Kita tidak sadar. Ada kecenderungan untuk melanggar peraturan. Kemarin menarik menonton di televisi acara ini teknologi canggih. Kita harus siap-siap. Harus mulai belajar tertib peraturan secara selalu lintas. Lalu lintas di Jakarta kemarin sudah diterapkan. Ya, semua kamera. Kemudian ada mobil lewat, dia kirain masih bisa lolos. Tahu-tahu sudah merah. Lewat garis putih, masih dia langsung foto. Nomor DK semua, bukan DK, di Jakarta ya. Nomor B sekian ya, pemiliknya semua dapat. Ya, terus ditanya, kalau ABRI yang melanggar, tetap. Karena kamera tidak bisa bilang, oh kamu ABRI ya lewat saja, nggak bisa. Teknologi nggak bisa dibohongi. Kalau polisi tangkap juga. Nah ada polisi yang diwawancarai dan anaknya pernah melanggar dan dapat dikirim surat, ya denda, tilang, bayar. Tidak ada, pokoknya semuanya terbuka. Nah waktu ditanya bagaimana menghadapi, dan seorang polisi berkata memang kecenderungan kita ini suka melanggar peraturan. Kalau saudara tidak melatih diri saudara tertib, maka saudara dan saya cenderung untuk melanggar. Tidak usah jauh-jauh. Siapa di antara kita sudah merah tapi masih ngotot? Ya hanya beberapa yang jujur. Yang lain sudah bagus ya. Dikit lagi. Karena dari sana sepi. Dikit lagi, udah nggak dikit lagi sebenarnya merah. Tapi nggak apa-apa, nggak ada polisi. Ada orang motornya, udah ada lambang nggak boleh muter juga dia. Tapi ada polisi di sana, tangkap. Kenapa? Saya nggak lihat bapak. Dia bilang, Pak polisi saya nggak lihat bapak, kenapa bapak sembunyi? Saya nggak sembunyi, cuma saya di sebelah sana. Kamu kan sebelah sini, kenapa kau putar? Kan ada lambangnya putar. Iya saya tahu itu, tapi yang saya tidak tahu bapak ada di situ. Kecenderungan harus melatih. Ada kecenderungan hidup ini mementingkan diri sendiri, yang penting aku. Manusia itu egois. Coba lihat kiri kanan dan jangan tersinggung, tolong jangan tersinggung. Tapi harus Anda katakan kiri kanan, Anda egois. Setuju? Kadang-kadang loh, gak ada di antara kita yang berani berkata saya tidak egois. Kadang-kadang dalam satu hal tertentu, wah kita itu keterlaluan, egoisnya. Tapi di sini saya lihat enggak sih, lemah lembut, baik, mementingkan orang lain. Ini luar biasa. Amin. Amin. Ya paling tidak di gereja amin lah. Iya kan? Karena dipaksa Pak Pendeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ada kecenderungan kita, ya. Ada kecenderungan mengikuti kemauan daging. Ya, kemauan daging, kedagingan kita mau menyeret kita. Tadi kan kita hidup dalam kehidupan yang lama. Setelah saudara masuk dalam hidup yang baru, latih terus. Sebab jika tidak dilatih, hidup lama menyeret kita kembali.
pasti. Jangan coba-coba kembali kepada kehidupan yang lama, bisa diseret lagi terus. Jadi kita cenderung untuk mengikuti kemauan daging itu, maka kita harus melatih diri kita hidup yang benar. Contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat doa pagi, tidak gampang doa pagi. Tidak gampang. Ya jam 5 harus berdoa. Kedagingan kita menarik kita. Untuk apa? Untuk menarik selimut lagi. Udah bangun nih, alarm besok pagi mau doa pagi ya. Bersama keluarga atau di gereja. Punya alarm. Dingin. Doa pagi, dingin. Nah kedagingan kita bukan membawa kita keluar. Ya dari tempat tidur, tapi ambil selimut lagi, tarik lagi. Adalah nggak apa-apa. Kalau kita tidak latih, kita nggak bakalan bisa doa pagi. Ya, Ibu pendeta sudah terlatih doa pagi. Nggak ada yang bangunin, udah bangun duluan dan sudah berdoa. Rupanya waktu Ibu pendeta belum jadi orang Kristen, kebiasaan itu sudah ada. Ya, sudah ada. Nah saya sebagai orang Kristen, kebiasaan itu tidak ada. Jadi dulu saya tidak pernah doa pagi, sudah terlatih tidak berdoa. Jadi supaya bisa doa, ya harus digedor juga, harus diginin juga, harus kasih air juga. Siapa di antara kita yang jam 5 sudah bangun dan berdoa pagi-pagi angkat tangan? Satu. Jemaat Sinang. Halo, jam 5 di mana? Tarik selimut ya. Coba praktekkan. Kalau ibu-ibu, mungkin ibu-ibu lebih rajin. Pagi-pagi latih suami saudara doa. Ambil air, siram sedikit di wajahnya. Saya yakin terjadi perang dunia ketiga. Marah, bisa pupak-pupak. Tidak tahu lagi mimpi enak, diganggu. Susah loh, kita lagi mimpi yang indah-indah. Sudah dekat dapat ada orang kasih hadiah sekian puluh juta. Udah mau kita ambil terus dibangun nih. Nggak ada. Waduh, rasanya. Doa-doa. Nggak ada doa-doa. Tutup tarik lagi. Saudara harus melatih diri saudara untuk berdoa. Amin. Latih, kalau enggak seumur hidup kita nggak bakalan bisa berdoa. Doa pagi salah, masih enak. Padahal kalau kita sudah melatih itu sudah dengan sendirinya dan kita nikmati hubungan yang indah dengan Allah di pagi hari. Sebelum kita sibuk memikirkan dunia ini, sebelum kita sibuk memikirkan persoalan yang akan kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, berserah, menyembah Dia. Nikmati persekutuan indah dengan Tuhan. Latih ibadah. Ya karena kedagingan kita lemah. Nah, satu contoh saat bersedekah, kita mau membantu orang, kita ada dana, kita mau bantu, tapi kedagingan kita berkata tidak perlu. Kita aja butuh kok. Ngapain harus bantu dia? Tidak gampang orang membantu orang lain, memberikan dana kepada orang lain. Tidak gampang, harus dilatih. 3 hari yang lalu saya ke kampus dan ada seorang teman dosen bercerita, ya dia punya kerabat melayani adik tingkatnya, melayani di satu pulau, dan keadaannya sangat gersang. Ya, ditambah lagi pandemi. Ternyata sudah beberapa hari keluarga ini tidak bisa makan apa, karena daerahnya gersang dan mereka tidak punya uang. Nah, waktu dia cerita, wah hati hamba Tuhan, ya teman dosen ini luar biasa. Dia sambil melayani, sambil juga dagang bisnis. Yang nggak besar, ya biasa saja. Nah dia dapat berkat. Bilang, ya masa ada berkat? Kami juga butuh Tuhan. Tapi info dari sana, mereka sudah beberapa hari kesulitan makanan, beras sudah nggak ada. Nah akhirnya teman ini keuntungan penjualan hari itu semua dikirim. Tolong beli, paling tidak beras lah beli. Sekian untuk ada dimakan sama kamu dan anak-anakmu. Ini kan adik kelasnya. Kemudian kok bisa begitu Bu? Ternyata ibu ini sejak kecil sudah dilatih papanya. Papanya seorang militer. Ya, tetapi tetap mengajarkan anak-anak untuk memberi. Jadi kadang-kadang uang jajan dia juga dia kasih. Waktu dia kuliah di sekolah teologi ada temannya nggak ada sponsor, dia diam-diam kasih bayar. Nah dia bilang, saya memang keadaan sulit, tetapi ini sudah terlatih.
Dan dia bahagia memberikannya. Jadi harus kita latih Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana jemaat di sini sudah terlatih? Belum? Atau mau latihan? Mau latihan? Amin. Yang sudah terlatih jalankan. Ada sukacita. Tetapi yang belum terlatih harus melatih diri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat yang berikut. Ya. Pada saat hari Minggu kita harus ke gereja, tetapi kedagingan kita berkata, kan sekarang terlalu capek, sudah istirahat saja, minggu depan aja ke gereja. Ya, kita nggak melatih diri kita untuk komitmen datang beribadah. Kita mengikuti kedagingan kita. Yang lemah ini akhirnya kita, aduh nantilah. Dan itu pernah saya alami. Ya baru rintik-rintik saja kan hujan. Tuhan engkau tahu kan hujan. Itu pengalaman saya. Nggak tahu, pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu? Ini kadang-kadang hanya karena tidak ketemu baju kesukaan kita untuk ke gereja, nggak mau pakai baju yang lain, gagal ke gereja. Ya, seperti itu. Tapi harus kita latih apapun yang terjadi. Latih. Ya hujan kah apakah nggak ada alasan. Nah orang-orang yang sudah terlatih itu dari kecil, dari sekolah minggu, dia merasa satu kehilangan manakala hari Minggu dia tidak datang ke gereja untuk menyembah Allah. Kenapa? Karena dia sudah terlatih dan menikmati hadirat Allah. Menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah ketika tidak pergi atau tidak ada waktu, kadang-kadang ada orang bergumul di dalam perusahaan, tidak boleh hari Minggu libur itu bergumul sekali dia. Kenapa? Sudah terlatih ibadah. Tetapi yang tidak terlatih nggak ada masalah. Kenapa? Sudah terlatih tak beribadah. Halo, tapi di sini saya lihat yang terlatih beribadah. Nah, bagaimana jemaat beribadah pada masa pandemi ini? Saya bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, kami diskusi. Ya, berbicara hal ini. Dalam masa pandemi, ada orang yang sudah terlatih ibadah di gereja, itu salah satu dari ibadah ke gereja. Nah, ketika gereja tutup karena pandemi, dia gelisah, dia sedih. Dan itu kita alami beberapa waktu yang lalu. Bahkan sampai Natal pun tidak bisa ke gereja. Karena sudah terlatih ke gereja, ada sesuatu yang hilang. Rasanya sedih. Ada seorang jemaat juga waktu pada hari mulai pandemi, ya tidak ke gereja, dia merasa sedih dan datang ke pastor, bercerita sampai menangis juga, sedih Bapak, saya tidak bisa ke gereja. Waktu ada kesempatan ke gereja dengan protokol kesehatan, sangat bahagia, sangat senang. Dia rindu. Tapi ada yang lain, tidak hanya di sini, di sana juga. Tapi di sini kayaknya nggak ada. Jemaat Sinam nggak ada kayaknya, rindu ya. Yang lain nggak ada masalah. Ya, kok nggak gereja sama saja? Jadi apakah masa pandemi ini tidak dibuka gereja? Nggak ada masalah bagi dia, karena dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia tidak terlatih untuk datang ke gereja. Tapi ada yang rindu beribadah, sekalipun tidak bisa ke gereja, di rumah mereka ibadah. Ini yang menarik. Ini satu fenomena yang indah, kemajuan bagi orang Kristen. Ya, jadi ibadah tidak harus hanya ke gereja. Manakala gereja tutup karena pandemi, mungkin ada yang terkontaminasi, ada yang terpapar, supaya menghambat peredaran daripada virus, kita tutup dulu itu sementara. Tetapi umat ini tidak tinggal diam. Ya, dia mau beribadah bersama keluarga, suami istri, anak-anak beribadah. Itu yang terjadi. Jadi ada tiga. Ada yang merasa sedih karena tidak bisa ke gereja. Tetapi yang kedua, tidak ada gereja pun tetap beribadah. Tetapi yang ketiga, sama saja, nggak ada masalah. Orang-orang yang sudah terlatih ibadah, ya pada hari Minggu dia ingat, dia mau datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami melihat ada satu tayangan, ada seorang anak kecil pemain kungfu yang ada di televisi itu, ya. Rupanya latihannya sangat berat. Dia kasih tonggak-tonggak, papanya sama gurunya bilang, waduh dia udah nangis, kecapean. Capek. Terus latihan, kemudian bawa beban. Latihan, saya bilang ini orang tua kok tega banget. Tapi memang berat sekali. Nah setelah lewat latihan, saudara tahu dia jagonya luar biasa. Dahsyat. Latihan. Berat.
Tapi karena sudah terlatih menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ibadah kita harus terlatih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita melatih diri untuk ibadah? Karena ibadah itu mengandung janji. Ya, mengandung janji. Ada berkat, ada pahala, ada upah, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi tidak sia-sia saudara beribadah kepada Allah. Tidak sia-sia saudara ke gereja. Tidak sia-sia saudara bangun pagi, datang di hadirat Allah, menyembah Allah, memuji Allah, memuliakan Dia. Tidak sia-sia saudara bersedekah kepada orang lain. Tidak sia-sia saudara mengasihi orang lain. Tidak sia-sia saudara berbuat baik yang dilahirkan oleh iman saudara. Semua saudara lakukan fokus untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ada berkat, ada janji Allah, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dan janji itu sesuatu yang akan ditepati oleh Tuhan dan mendatangkan kebahagiaan. Kita pegang janji Tuhan. Ya. Gambarannya pasangan muda-mudi, ya, yang sedang jatuh cinta. Mereka menjalani hubungan berpacaran dan pria berjanji. Ya. Ada yang pernah ingat enggak kalimat mutiara waktu menggoda sang kekasihnya, meneguhkan hatinya? Ada? Gak ada yang mau ya mengaku ya. Pak Samjad dulu bagaimana merayu? Walaupun ada bintang-bintang di langit begitu bercahaya, hanya satu yang cahayanya terang, yaitu kamu Adindaku. Ya. Banyak pakaian di lemari, apalah gunanya kalau tidak dipakai? Apalah artinya berpacaran kalau tidak jadi menikah? Engkaulah segalanya bagiku, nantikan kedatanganku untuk kasih belis, untuk melamar, mas kawin. Satu Alkitab. Itu yang penting ya, firman Tuhan. Saya sudah berdoa. Nantikan aku. Wanita. Ya, aku nantikan. Karena dia kenal laki-laki ini bertanggung jawab. Dia tidak akan main-main. Perempuan itu tidak akan mau coba lirik kanan, lirik kiri. Tidak. Halo? Tidak. Dia nantikan. Janji itu loh. Janji. Dan ketika ditepati, betapa bahagianya wanita. Itu disebut mempelai wanita, menantikan mempelai pria. Kita sebagai anak-anak Tuhan menantikan Yesus. Bahkan janji itu masa kini dan masa yang akan datang. Berkat itu masa kini dan masa yang akan datang. Janji atau berkat masa kini, apa itu? Yaitu segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan mencukupkannya bagi kita. Tuhan akan memenuhinya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Untuk itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara untuk kebutuhan kita masa kini. Apa yang kita perlukan, apa yang saudara perlukan, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menetapi. Tuhan berjanji akan memenuhinya. Dan itu akan terjadi. Matius pasal 6 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Itu kan berbicara kebutuhan kita masa kini. Sekarang keperluan kita apa saja? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow. Hari ini saudara bergumul, butuh sesuatu. Orang tua bergumul untuk anaknya yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tahu. Yang sakit bergumul untuk kesembuhan. Tuhan tahu. Kita yang bergumul sudah sekian lama sulit bekerja. Tuhan tahu. Kita yang bergumul bagaimana harus membayar itu dan ini, Tuhan tahu. Keperluan kita masa kini, Tuhan tahu dan Tuhan mampu memenuhinya. Janji Tuhan masa kini, ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, mengandung janji untuk berkat kita pada masa kini.
Ya, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia, hidup benar di hadapannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak membiarkan kita mati kelaparan. Tidak. Tuhan memenuhi keperluan kita. Amin. Adakah seorang bapak ketika anaknya datang, Pak, minta ikan, dikasih kelajengking? Tidak ada. Pak, minta roti, kasih batu? Tidak ada. Bapak kita di surga, Bapak yang baik. Dia beri yang terbaik buat kita. Terus beribadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji masa yang akan datang, janji berkat masa yang akan datang adalah hidup yang kekal. Ini sangat menarik. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, tetapi kita tahu ada tempat, ada surga, ada yang sesuatu yang membahagiakan. Kebahagiaan yang abadi itu menjadi milik kita, dan kita akan bersama-sama dengan Bapa dan Anak, bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Yesus di rumah Bapa. Banyak tempat tinggal, itu kata firman Tuhan. Dan orang yang percaya, yang beribadah akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan ditolak, tidak akan berkata enyalah daripada tidak. Yang beribadah kepada Allah akan menerima pahala atau mahkota. Ada pahala, ada mahkota di masa yang akan datang. Jadi masa kini janji itu berlaku, dikenapi oleh Tuhan hari lepas hari, hari lepas hari. Ibadah mengandung janji. Terus datang kepada Tuhan dan masa yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus melatih diri dalam hal ibadah? Mengapa kita harus melatih diri? Yang pertama, ingat, tubuh kita lemah, ada kecenderungan mengikuti kedagingan. Jadi latih, kalahkan hal yang jahat, kalahkan kedagingan. Melatih untuk melakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Terus jangan tergoda dengan kehidupan yang lama. Dan yakin, janji, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dalam Tuhan. Tuhan memperhitungkannya. Yang saudara lakukan hari ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah, di mana saudara fokus menyembah Dia, memuliakan Dia. Bahkan dalam hidup kita hari lepas hari, kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Ada berkat, ada pahala. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan satu.